Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Emratodi ini. Kali ini kita akan menyimak paparan tentang konsep personal space dan teritorial. Selamat menyimak. Personal space mengatur seberapa dekat kita berinteraksi dengan orang lain, berpindah, bergerak bersama kita dan meluas serta menyempit sesuai dengan situasi di mana kita berada. Individu tersebut selalu menjadi pusat dari personal space-nya. Personal space adalah teritori yang ditandai secara fisikal. Teritorialitas merupakan suatu proses berdasarkan kelompok, sedangkan personal space lebih kepada proses individual. Robert Sommer mengemukakan bahwa personal space itu seperti gelembung atau bulatan yang tak terlihat, mengelilingi dan dibawa-bawa oleh suatu organisme dan ada di antara dirinya dan orang lain, yaitu buffer zone atau jarak individu dengan yang lain yang tidak terbagi. Personal space individu bersifat dinamis dan dimensi dapat berubah. Apabila ruang tersebut dimasuki oleh orang lain, maka akan menimbulkan stres dan kegelisahan. Karakteristik individu seperti kepribadian, suasana hati, mood, jenis kelamin, dan usia bersama dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang bertautan dengan konteks lingkungan fisik yang berbeda, sangat mempengaruhi personal space yang dimiliki seseorang. Misalnya personal space laki-laki menjadi besar ketika ia bergaul dengan laki-laki dibandingkan ketika bergaul dengan perempuan. Personal space seseorang biasanya bertambah sejalan dengan usia, namun akan berkurang kembali pada umur-umur tertentu. Istilah personal space pertama kali dikemukakan oleh Katz. Konsep mengenai personal space tidak hanya ada di psikologi namun juga dijelaskan di ilmu biologi, antropologi, dan arsitektur. Kita mempertahankan personal space antara diri kita dengan orang lain untuk menghindari stimulasi yang berlebihan menurut subjektivitas masing-masing. Terlalu dekat jarak kita dengan orang lain akan menyebabkan kita terlalu banyak dihujani oleh stimulan sosial ataupun fisikal. Kita mempertahankan personal space untuk menghindari berbagai macam penyebab stres yang diasosiasikan dengan jarak yang terlalu dekat. Teori behavior constraint menyarankan personal space seseorang harus dijaga untuk mencegah kebebasan perilaku seseorang yang terlalu dekat dengan kita. Altman mengemukakan bahwa melihat personal space sebagai mekanisme pengaturan batasan untuk mencapai tingkat privasi pribadi yang diinginkan. Privasi ialah proses batasan interpersonal di mana orang mengatur interaksi dengan orang lain. Dengan variasi luas ruang personalnya, individu memastikan tingkat privasi yang mereka inginkan, agar menjadi konsisten. Jika gagal mengatur pembatasan tersebut, efek negatif dapat muncul. Apa itu proxemics? Proxemics adalah studi tentang jarak fisik dan pengaruhnya terhadap interaksi manusia. Jumlah ruang yang ada di antara orang-orang saat berkomunikasi dapat mengungkapkan sifat hubungan tersebut. Memahami proxemic dapat bermanfaat selama percakapan karena memberi kita pengetahuan tentang maksud orang yang berbicara kepada kita. Tingkat jarak yang berbeda dapat menyiratkan pesan yang berbeda. Namun, jumlah ruang yang diberikan tidak boleh menjadi satu-satunya aspek yang dipertimbangkan saat mencoba memahami maksud seseorang. Itu harus selalu digabungkan dengan isyarat nonverbal dan verbal lainnya yang tampaknya menunjukkan niat tertentu. Manusia cenderung untuk menarik batas yang jelas tentang ruang mereka dan siapa yang diizinkan masuk. Mereka mengklasifikasikan orang ke dalam kategori yang berbeda seperti teman, keluarga, pasangan intim, kenalan, orang asing, dan juga menentukan jumlah ruang yang akan mereka pilih untuk setiap kelompok. Misalnya, jenis kedekatan fisik yang mereka inginkan dengan pasangan intim mereka mungkin berubah jika berhubungan dengan teman atau kenalan. Berdasarkan kategori orang, mereka menentukan tingkat ruang antara diri mereka sendiri dan orang lain. Ketika batas pribadi ini tiba-tiba dilanggar, mereka merasa dilanggar dan menjadi tidak nyaman. Istilah ini diciptakan oleh Edward Hall, seorang antropolog. Ia tertarik untuk memahami bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam ruang. Dia mendefinisikan proxemics sebagai dimensi spasial dari perilaku nonverbal. Manusia cenderung menetapkan batas yang jelas mengenai jarak fisik antara dirinya dengan orang lain. Mereka mendasarkan kecenderungan ini pada tingkat kenyamanan dan preferensi. Orang mungkin dekat atau jauh dari individu lain karena berbagai alasan. Namun, ketika jarak yang diinginkan dilanggar, mereka menjadi waspada dan tidak nyaman. Meskipun konsep ini sebagian besar sama di antara hampir semua budaya, beberapa perbedaan budaya mungkin melihat jarak fisik melalui serangkaian lensa yang berbeda. Dalam beberapa budaya seperti Amerika Latin dan Arab, kedekatan fisik dipandang dari sudut pandang yang menguntungkan. Sangat dapat diterima untuk menjadi dekat selama percakapan. Misalnya,
Orang Arab memiliki kebiasaan mendoakan seseorang dengan memeluknya dan memberikan kecupan ringan di dahi. Namun, kedekatan seperti itu mungkin tidak disukai di budaya lain seperti Asia, di mana orang lebih memilih jarak selama interaksi mereka. Umumnya di antara banyak budaya, melanggar ruang pribadi berarti agresi atau ketertarikan seksual. Memahami proksemik dapat bermanfaat selama percakapan karena memberi kita pengetahuan tentang maksud orang yang berbicara kepada kita. Tingkat jarak yang berbeda dapat menyiratkan pesan yang berbeda. Namun, jumlah ruang yang diberikan tidak boleh menjadi satu-satunya aspek yang dipertimbangkan saat mencoba memahami maksud seseorang. Itu harus selalu digabungkan dengan isyarat nonverbal dan verbal lainnya. Setiap individu akan mendefinisikan ruang pribadi atau personal space secara berbeda berdasarkan pengalaman dan preferensi mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang biasanya memiliki 4 jenis zona jarak pribadi dan interaksi antara masing-masing zona juga bervariasi. 1. Ruang pribadi atau jarak pribadi. 2. Tempat umum atau jarak publik. 3. Ruang sosial atau jarak sosial. 4. Ruang intim atau jarak intim. Faktor yang mempengaruhi personal space. Pertama, ketertarikan atau attraction. Salah satu topik yang cukup menarik untuk diteliti adalah bagaimana ketertarikan di antara orang yang berinteraksi mempengaruhi ukuran dan jarak interpersonal. Lagu-lagu cinta seringkali berisi tema tentang kekasih yang menginginkan kedekatan fisik dengan orang yang berada jauh dari sisinya. Semakin kuat ketertarikan antar individu, semakin mereka ingin dekat secara fisik dengan orang tersebut. Tetapi hubungan antara afeksi dan ruang personal lebih kompleks dan tergantung juga pada jenis kelamin orang yang berinteraksi. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketika laki-laki dan perempuan berinteraksi, ketertarikan yang meningkat diasosiasikan dengan kedekatan fisik. Penelitian Bain dan kawan-kawan memanipulasi ketertarikan dengan memasangkan laki-laki dan perempuan yang sama dan tidak sama kepribadiannya dalam kencan singkat. Dari penelitian psikologi sosial, diketahui bahwa individu yang mempunyai kesamaan kepribadian cenderung lebih tertarik satu sama lain dibandingkan sebaliknya. Ketika pasangan-pasangan tersebut dikembalikan dari kencan, peneliti mengukur derajat ketertarikan mutual mereka. Begitu juga dengan jarak antar mereka saat mereka berdiri di depan meja mereka. Pasangan yang sama kepribadiannya berdiri lebih dekat daripada pasangan yang tidak sama. Penelitian tambahan melihat apakah hubungan ketertarikan, kedekatan untuk lawan jenis terjadi karena laki-laki yang mendekat pada perempuan, atau sebaliknya. Penelitian ini menemukan bahwa jarak yang semakin kecil di antara teman dekat yang berlainan jenis terjadi karena perempuanlah yang mendekat kepada laki-laki yang disukainya. Perempuan merespon ketertarikan lebih secara spasial dibandingkan laki-laki. 2. Kesamaan, atau similarity. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, telah terbukti bahwa jarak yang lebih dekat akan dipertahankan pada individu yang lebih sama usia, ras, suku budaya, agama, orientasi seksual dan statusnya, dibandingkan yang tidak sama. Salah satu setting yang dapat membuktikan adalah dalam militer ketika berinteraksi dengan atasan akan berbeda dengan teman yang memiliki pangkat yang sama. Semakin besar kesamaan yang ada maka semakin kecil jarak interpersonal. Alasan mengapa kesamaan dan ketertarikan mengarah pada jarak interpersonal yang semakin dekat. Hal tersebut karena salah satu fungsi ruang personal adalah proteksi terhadap ancaman. Maka orang lebih mau berinteraksi pada jarak yang lebih dekat dengan orang lain berkarakter sama dengannya dibandingkan yang tidak berkarakter sama. Karena orang tersebut berasumsi bahwa ia lebih mampu mengenal kondisi individu yang sama dengan dirinya. 3. Jenis interaksi. Hal ini berkaitan dengan kualitas hubungan interpersonal yang mana topik di dalamnya menyenangkan ataukah tidak menyenangkan. Orang-orang yang mendapatkan umpan balik negatif akan penampilannya dalam sebuah kelompok akan membuat individu tersebut berada jauh dari kelompok dibandingkan sebaliknya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi yang negatif akan membuat orang mengarah pada jarak yang lebih jauh. Faktor fisikal ruangan. Penelitian menunjukkan beberapa faktor fisik untuk penentuan ruang antar personal. Pertama, beberapa fitur arsitektur mempengaruhi ruang personal. Safinar menemukan bahwa laki-laki lebih banyak membutuhkan ruang bila tinggi plafon ruangan rendah daripada plafon yang tinggi. White dalam Halim, 2005, mengemukakan bahwa ruang personal meningkat seiring dengan berkurangnya ukuran ruang. Gergen dan Bartong di 2005, mengemukakan bahwa kita cenderung menyentuh orang lain, yang membuat kita merasa tidak nyaman ketika gelap daripada dalam kondisi pencahayaan yang lebih terang. Selain fitur arsitektur, posisi orang dalam ruangan apakah duduk atau berdiri, apakah merasa ada di dalam ataupun di luar ruangan, juga mempengaruhi ruang personal.
mengenai posisi dalam ruangan, beberapa penelitian menemukan bahwa berdasarkan berbagai macam populasi subjek, orang memperlihatkan ruang personal yang lebih besar bila berada di pojok ruangan daripada bila berada di tengah ruangan. Selain itu ternyata kita menjaga jarak yang lebih dekat ketika berdiri daripada ketika kita duduk. Ketika seseorang tahu dirinya dapat menghindari, biasanya orang tersebut cukup puas dengan ruang personal yang kecil saja. Intimate distance, berjarak antara 0 sampai dengan kurang lebih 46 cm. Kontak yang intim, seperti seseorang yang saling mencintai dan merasa nyaman, olahraga fisik, seperti gulat. Kesadaran yang intens terhadap masukan sensoris, seperti bau dan suhu tubuh, dari seseorang, sentuhan yang mendahuluan vokalisasi sebagai model dasar komunikasi. Konsep berikut yakni personal distance, berjarak antara 46–120 cm kontak antara teman dekat, serta interaksi sehari-hari dengan kenalan. Kesadaran terhadap masukan sensori lebih kurang dibandingkan pada intimate distance, pandangan visual normal dan menghasilkan umpan balik yang detail, akses saluran verbal untuk komunikasi dibandingkan sentuhan. Social distance, berjarak antara 1,2 meter sampai dengan 4,8 meter. Termasuk di dalamnya kontak impersonal, yang bersifat tidak pribadi, atau kontak bisnis masukan sensori yang minimal, informasi yang disediakan oleh saluran visual kurang detail daripada personal distance, level suara yang normal dipertahankan terdengar pada jarak 6 meter, tidak memungkinkan ada sentuhan. Menurut WHO, pengertian physical distancing adalah pembatasan jarak manusia secara fisik saja. Beda physical distancing dan social distancing cukup jelas. Karena physical distancing hanya menjaga jarak secara fisik dan bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial. Ruang publik merupakan zona yang paling tidak personal dari semua zona lainnya. Itu memanjang 4,8 meter dari tubuh seseorang. Zona seperti itu sebagian besar diadakan selama pengaturan profesional di mana seseorang harus berbicara kepada sekelompok orang. Mereka memegang jarak sekitar 4,8 meter antara mereka dan orang lain. Selebriti dan tokoh terkenal lainnya juga memastikan untuk menjaga diri dari orang lain pada jarak tersebut untuk alasan keamanan dan sebagai tanda kekuasaan. Kontak formal antar individu, seperti aktor dan politikus, dengan publik. Tidak ada masukan sensori, tidak ada masukan visual yang detail, tingkah laku nonverbal yang dilebih-lebihkan untuk melengkapi komunikasi verbal, bayangan suatu makna dapat hilang pada jarak ini. Social distance, berjarak antara 1,2 meter sampai dengan 4,8 meter. Termasuk di dalamnya kontak impersonal, yang bersifat tidak pribadi, atau kontak bisnis masukan sensori yang minimal, informasi yang disediakan oleh saluran visual kurang detail daripada personal distance, level suara yang normal dipertahankan terdengar pada jarak 6 meter, tidak memungkinkan ada sentuhan. Menurut WHO, pengertian physical distancing adalah pembatasan jarak manusia secara fisik saja. Beda physical distancing dan social distancing cukup jelas. Karena physical distancing hanya menjaga jarak secara fisik dan bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial. Terlepas dari zona-zona ini, manusia pada dasarnya cenderung menandai wilayah seperti halnya hewan. Mereka mengalami rasa kepemilikan atas tempat fisik di mana mereka tinggal. Misalnya, bahkan selama perjalanan dengan bus, kita secara alami lebih memilih satu tempat duduk daripada tempat duduk lainnya. Konsep ini disebut teritorialitas. Ini terdiri dari 3 jenis, primer, sekunder dan publik. Wilayah utama mengacu pada barang-barang pribadi seseorang seperti rumah, kamar, tempat tidur, barang, del. Wilayah sekunder tidak secara langsung dimiliki tetapi dikaitkan dengan seseorang. Meskipun orang tidak memiliki kendali langsung atas itu, mereka mengalami kepemilikan tidak langsung itu. Misalnya, gang lingkungan yang terbengkalai yang dapat digunakan seseorang untuk sementara karena alasan pribadi. Wilayah publik belum menjadi milik siapapun. Namun, entah bagaimana orang mengambil kepemilikan atas sedikit waktu yang mereka habiskan di sana. Misalnya, meletakkan tas di kursi agar orang tahu bahwa tempat itu sudah diambil. Terima kasih telah menyimak paparan di channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu di materi lainnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.